Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bursa efek atau saham ya, yang sekarang lagi booming di kalangan milenial ya. Saya kurang lebih sudah 3 tahun di bursa saham. Di tahun pertama saya belajar banyak dan bahkan loss, alhamdulillah sih lossnya dari untung, terus untungnya hilang, bukan menghabiskan modal ya. Saya pernah untung 4 juta, terus 4 jutanya itu hilang dalam sekejap mata ya. Tapi alhamdulillah di situ saya banyak belajar dan saya tidak mau menyerah. Intinya di situ kuncinya. Beberapa hari lalu saya sedih juga sih ngelihat ada beberapa orang yang sampai menggadaikan tanah, terus BPKB mobil, serta uang arisan emak-emak dimasukkan ke dalam bursa saham ini. Patut diingat, investasi di bursa saham itu harus menggunakan uang yang beku atau diam atau tidak digunakan sama sekali. Oke, yang patut diingat itu kunci yang pertama ya. Kemudian bagi para newbie, hati-hati dengan yang namanya pom-pom atau berita-berita yang manas-manasin supaya kita beli salah satu emiten atau saham. Itu sangat berbahaya. Itu biasanya bandar bermain di situ. Oke, kita hari ini akan belajar tentang fundamental analisis. Itu sebuah hal yang paling mendasar dan juga paling penting untuk investasi jangka panjang. Karena dengan fundamental yang bagus, perusahaan itu akan bertahan lama dan seringkali memberikan dividen. Bagaimana langkah pertamanya? Yang pertama, di mindset Anda, coba aja bagi para newbie, ketika saya sebutkan perusahaan telekomunikasi, pasti di otak Anda pasti ada Telkom, ada Excel, ada Indosat. Nah, semua yang sudah ada di kepala Anda itu coba Anda tulis di sini. Oke. Kita satu-satu dulu aja ya. Oke. Kita coba 3 dulu ya di telekomunikasi. Biasanya saya kalau untuk investasi itu yang pertama kali saya lihat adalah ini, NR-nya. Di stok fokusnya. Di sini ada data fundamental, berita, kemudian rumornya, CA corporate action dan RUPS, kemudian target price, technical, statistik, dan company profile. Kalau Telkom udah mengerti, mungkin kalau ada beberapa perusahaan yang belum kita kenal, pertama kita lihat ini dulu nih, company profile. Nah, di manakah perusahaan ini bergerak di bidang mana? Maksudnya ada di telekomunikasi ya. Kita kalau Telkom udah tahu beberapa perusahaan, nanti banyak, ada sekitar kurang lebih 600 perusahaan di bursa efek. Makanya kita perlu baca ini dulu, bergerak di bidang apa. Yang paling utama adalah saham atau emiten yang kita pilih adalah penguasa pasar ya, penguasa pasar di bidangnya. Contohnya kayak Telkom, dia penguasa pasar di bidangnya ya. Kemudian kita lihat lagi fundamental. Nah, yang pertama saya lihat biasa market cap. Jika market cap-nya lebih dari 10 triliun, itu saya, oh ini sudah lebih dari 10 triliun, ya udah saya lewatin, langsung saya skip gitu. Kalau di sini kurang terlalu saya lihat. Kemudian saya lihat net profit biasanya 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir pertumbuhan dari Telkom bagaimana sih? Nah, kita lihat dari 2015. Nah, ini bisa kita lihat dia terus bertumbuh ya pendapatannya. Tapi di 2018 sedikit turun, kemudian bertumbuh lagi. Oke, biasanya kalau 5 tahun ini oke, terus bertumbuh, saya berani gitu. Nah, setelah itu syarat selanjutnya adalah PER. Standar PER yang ditetapkan biasanya kurang dari 15. Ada juga yang kurang dari 10, lebih amannya kurang dari 10. Tapi saya biasanya standarnya pakai kurang dari 15. Oke, PER 15. Nah, ini lebih 15 lebih ya. Tapi kita lihat dulu nih di PER sebelum-sebelumnya. Jika PER sebelumnya 20, 25, berarti ini masih tergolong murah gitu ya. Tapi syarat yang paling utama kurang dari 15. Itu yang lebih baik. Oke, setelah ini
Selanjutnya saya lihat PBV. PBV-nya 2,82. Syaratnya adalah kurang dari 2. Tapi sama dengan per tadi nih rumusnya. Kita lihat 5 tahun terakhir. Oh, ternyata dia bahkan nyampe 424. Di sini baru 2,82. Saya masih mikir-mikir biasanya. Paling saya masuk di sini 10 lot atau 25% dari total dana saya kalau untuk investasi kayak gitu ya. Selanjutnya kita lihat ROE. ROE-nya 18,22%. Nah, di sini yang dimaksud ROE itu uang kita bisa kembali dengan cepat sebesar ini, atau uang kita yang tadinya 10 juta terus kemudian mampu menghasilkan 18%-nya dari 10 juta gitu. Tapi nanti ada hitung-hitungannya lagi tentang dividen gitu ya. Di sini kita bisa lihat juga dividennya. Kita klik corporate action dan RUPS. Kita ganti tahunnya aja, kita ganti. Oke, 3 tahun terakhir. Oke. Ini dia di 2020 kemarin bulan Juni tanggal 29 membagikan 154 perak per lembar saham. Tahun 2019 163 perak per lembar saham. Oke, untuk fundamental seperti itu ya. Kalau di sini ada target price. Biasanya dari sekuritas-sekuritas punya target sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi, kalau saya punya Telkom, itu targetnya ada di 4.000-an, tapi saya tidak memilikinya. Karena menurut saya kurang begitu bagus, maksudnya dalam pergerakannya kurang begitu cepat, seperti itu ya. Kalau untuk teknikal mungkin pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya saya akan bahas ya. Kemudian kita analisis selanjutnya Excel. Sama. Pertama company profile. Kalau company profile udah tahu ya. Sama bisnisnya juga geraknya sama kayak Telkom. Nah, di sini market cap-nya lebih kecil dibanding Telkom karena Telkom itu penguasa pasar. Selanjutnya net profit-nya. Kita lihat bertumbuh atau enggak. Oh, tadinya minus, tumbuh, minus, tumbuh, dan ini besar sekali ya tumbuhnya ya. Ini pernya 10. Sebelum-sebelumnya bahkan sampai 73. Kalau minus, itu artinya dia mengalami kerugian. Selanjutnya PBV-nya ada di 1,3. Ini masih tergolong murah. Ini ROE-nya. Oke, ini kita bisa lihat. Di sini juga bisa kita ganti langsung. Indosat. Di sini kita lihat dulu. Nah, ini net profit-nya minus. Berarti dia sedang mengalami kerugian. PER-nya juga minus. PBV-nya 2,54. Ini udah terlalu mahal ya. ROE-nya minus. Dia harganya bisa naik tinggi karena kemarin ada isu merger dengan Tri. Isu ini membuat dia melambung kayak gitu. Ada cara lain, paling simple, nggak pusing-pusing. Kita klik di sini, kemudian kita cari stock data comparison. Nah, di sini ada Telkom ya. Kemudian kita klik lagi Excel, Axiata, ada lagi Indosat, bisa satu lagi Friend ya. Smart Friend ini. Nah, kita lihat nih. Di sini bisa aja ini secara fundamentalnya. Nah, di sini fundamentalnya yang juara adalah Excel. Karena dihitung dari PER dan juga PBV. Kalau ROE dihitungnya dari Telkom. Memang dividennya selalu besar Telkom.
Saya biasa cukup lihat ini aja sih. Terus kemudian kalau bawahnya high low performance, naik turunnya saham. Kalau friend ini tidak saya rekomendasikan meskipun di stok datanya itu dia peringkat 1. Kenapa? Karena dia termasuk saham gorengan yang terlalu fluktuatif, suka-suka si bandar. Kalau saya untuk investing nggak mau di sini. Ya, kebetulan yang saya punya di akun investing saya adalah Excel. Sekarang dia ada di 2600. Secara teknikal minggu depan kita akan bahas ya. Coba kita hilangkan friend-nya. Siapa yang juara di sini? Sorry, perlu di close dulu ya. Iya, ada di Excel. Secara historis, biasanya saya udah lihat fundamental, kita bisa lihat secara historisnya. Seperti apa secara historisnya dia. Mungkin yang awam ini masih rada puyeng ya. Kita carinya sebelum pandemi aja. Di 2017. Di mana saya pertama kali ikut bursa saham. Oke. Dia pernah berada di angka 4.400. Kalau kita masuk sekarang ya kurang lebih kita hanya dapat 50% ke bawah ya. Ini resisten tertinggi 1 kalau saya jangka panjang. Resisten tertinggi 1, kemudian di sini ada resisten tertinggi 2, 4.800-an. Ya, saya biasa kalkulasi dulu nih kalau saya masuk di sini saya dapat berapa persen gitu. Saya kalkulasi hitung-hitung, oh ternyata di saham yang lain yang lebih untung misalkan. Nah, coba kita lihat ya, XCL. Nah, di sini resisten jangka panjang di 3.700, di sini ada di 4.000. Kebetulan dulu saya masuknya di sekitaran angka 2.000-an. Di angka 2.000-an. Jadi saya bisa untung kalau masuk ke 4.000, saya bisa untung sekitar 100% gitu. Hitung-hitungan sederhana saya gitu sih. Kalau ISAT, karena ISAT ini habis di merger, dia terus naik di sini, berarti resisten satunya ada di 6.500. Saran saya kalau udah kayak gini saya nggak berani masuk. Jadi yang lain silahkan punya planning masing-masing ya. Kalau di bursa saham itu seperti itu. Planningnya dan resikonya itu ada ditanggung Anda sih, bukan ditanggung saya. Kalau ditanggung saya susah juga ya, nanti minusnya banyak, nyalahin ya. Ini hanya dikasih ilmu dasarnya aja. Saya gak akan berani masuk kalau di sini. Sama kayak kemarin Breeze sama Antam, saya gak berani masuk, udah ketinggalan jauh. Biarin aja mereka mau untung berapa ratus persen juga biarin. Kayak gitu. Saya lebih percaya fundamental kalau untuk jangka panjang. Oke, itu cara sederhananya. Kita coba lihat di perbankan. Ada yang masih hangat-hangatnya, yaitu Breeze. Kemudian ada BBRI, Bank Sejuta Umat. Ada lagi BBCA, banyak sih kalau ini mah. Ada lagi BMRI, kemudian BBNI, dan juga BBTN. Oke, untuk lebih gampangnya kita lewat sini ya. Breeze. Jadi kalau untuk stok data compare ini harus
eh, satu bidang ya, misalkan di perbankan, semua di telekomunikasi, semua. Terus di konstruksi, semua nggak boleh beda-beda. Oke, di sini ada 5 ya. Kalau untuk BRIS, coba kita lihat dulu. Net profit terbesar ada di BCA. Nah, market cap penguasanya adalah BRI. Nah, ini yang membuat saya was-was tuh ini pair sebenarnya. Pairnya BRIS itu udah nggak logis, 138. Nggak logis banget udah melebihi syarat ya. Kalau BRI 29. Oh, 29 lebih syarat, tapi kita harus lihat di sini ya. Kita lihat di sini 29. Nah, secara 5 tahunan dia udah termasuk kategori mahal juga ini. Ini harus berhati-hati kalau mau entry. Nanti untuk entry ada tekniknya tersendiri. Kita menggunakan technical analysis untuk melakukan entry. Ini untuk BRI, EBV-nya masih 2,82. Selanjutnya BTN net profitnya tumbuh kecil sih. Pairnya masih oke, EBV oke. Kemudian BCA, pairnya besar, PBV-nya melebihi standar, ROE-nya 2,66. Ini tertinggi memang. Bahkan dia bisa sampai 300-an, 300 perak per lembar saham. Ini kalau untuk BNI, PBV-nya masih kecil, pairnya 20. Coba kita lihat ya. Untuk BCA, BCA 31, kita lihat ke sini. Ini sudah termasuk mahal juga sih. Perbankan hati-hati jika ingin masuk, sudah termasuk mahal. BCA, kemudian tadi BNI ya. BNI. Oke, kita lihat dulu di teknikalnya. Sudah lumayan mahal juga ini. Oh ya, satu lagi. Satu lagi bank yang akan hits menurut saya juga akan menuju bulan ini ya. Nah, di sini BJTM 9,81. Syaratnya 15 memenuhi banget. EBV-nya masih 1,45, sangat memenuhi. Oke, meskipun ini juara 2 ya, karena ini dari tingkat pergerakan ininya kalah dia. Tapi kalau secara fundamental BJTM itu bagus banget. Coba kita lihat BJTM. Nah, di sini sempat 13, 10. Oke, PBV-nya sekarang tertinggi. Kalau saya sih, kalau BJTM ini untuk long term sangat bagus dan untuk jangka panjang sangat bagus karena dividennya besar gitu. Di sini 14,78%. Kalau secara historis sih dia sudah tuh naiknya tinggi banget, historisnya juga tinggi banget. Ini kalau mau masuk nyicil aja paling 1-2 lot gitu.
biar nggak nyesel-nyesel banget kok terbang. Tapi kalau hancur, ya cash-nya kan masih sisa banyak, bisa dihantam di bawah sini, 670-an. Oke. Yang saya miliki untuk perbankan, saya sangat senang BJTM sama Bank BRI. Itu andalan saya. Untuk RUPS kita bisa lihat ya. Kejauhan. Sorry. 2019 saya deh. Dividennya tuh bisa kelihatan kan? 2019 45,61. Mungkin kalian bilang kecil ya. Coba kalian punya BCTM, punya 30 lot di angka 600 perak. 30 lot kali 45 berapa coba tuh? Itu ada kalkulasinya sendiri ya. Kalau misalkan kalian punya di BRI, punya 10 lot, terus coba kita lihat ya. BRI 10 lot karena kan mahal ya, 4.500-an gitu kan, atau sekitar 3 ribuan misalkan. Coba kita lihat BBRI. Nah, BBRI dividennya segini, 132 sama 168. Nah, 10 lot kali 168 atau 132 dibandingin sama BJTM. Nah, itu kalkulasinya dividennya besar mana kalau tiap tahunnya ke kantong kalian gitu. Itu sih cara saya buat analisis long term atau jangka panjangnya. Biasanya saya juga pakai aplikasi satu lagi namanya RTI. RTI bisa di-download. Ini salah satu screenshotnya. Nah, prinsipnya kalau di saham ini untuk jangka pendek ataupun jangka panjang itu follow big money atau big fish. Ini ketika download RTI kalian bisa klik movers, terus kemudian kalian di sini ada beberapa pilihan, ada gainers, losers, dan lain-lain. Cari net foreign buy. Kemudian, nah di sini net foreign buy. Misalkan KLBF, Arto, ASII, UNTR, TLKM, SCMA, Gudang Garam, Tower ya. Nah, di sini orang asing membeli sebanyak 105,6 miliar rupiah ya, bukan lembar saham. Oke. Nah, kemudian Arto, ASII, United Tractor, Telkom, SCMA, Gudang Garam, dan Tower. Nah, biasanya saya memilih salah satu ini untuk masuk. Karena orang asing punya duitnya lebih banyak daripada kita sih. Kayak gitu sih. Oh, saya tekniknya. Nah, beberapa pengalaman saya yang pertama, jangan menganggap saham ini ibarat kata melihara tuyul ya. Apalagi jadi babi ngepet yang kerja semalam bisa jadi kaya. Enggak. Semua itu butuh proses. Yang patut kalian asah adalah ilmu dan juga psikologi marketnya. Kalau saham itu udah tinggi banget, saya nggak berani masuk. Karena pengalaman saya, kalau yang ada bandarnya bisa dibanting sesuka hati si bandar kayak gitu. Jadi saya nggak berani kalau udah 2 hari 3 hari, ini suka. Sorry bentar ya. Contohnya. Contoh. Nah, ini contohnya nih. Misalkan Breeze. Saya paling bisa berani masuk di 1 atau 2 harinya. Hari ketiga biasanya turun gitu. Kalau di sini 1 2 di antara sini. Kalau 1 udah menurut saya oke, bisa masuk. Saya masuk. Kalau hari kedua hijau oke, yang ketiga saya buang tipis-tipis gitu. Kalau untuk trading, bukan untuk jangka panjang ya. Kalau jangka panjang itu bisa dipakai timing masuknya kita kapan. Tuh, ada teknik analisisnya. Teknik analisisnya itu menggunakan stokastik dan MACD. Kemudian ada beberapa indikator lain. Saya menggunakan MA5, 20, dan 30 serta Bollinger Band
gitu. Video selanjutnya akan saya bahas ya. Oke, tadi ilmu dan juga psikologi market. Psikologi market itu mental kalian yang pengen kaya, cepat kaya lah, apalah, itu harus dilatih pelan-pelan. Kalau saya yang ketiga nih, prinsip saya, 90% dana saya atau cash saya itu saya investasi long term, 10% itu saya latihan technical analysis tadi menggunakan stokastik, MACD, dan moving average. Kayak gitu. Kalau teknik saya rasa kalau untuk IHSG sekarang itu udah mau balik ke normal sekitar 6.500-an. Jadi untuk masuk perlu analisis fundamental yang lebih tajam seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga teknik analisisnya bukan hanya fundamental, tapi timing kapan kita harus masuk seperti itu. Oke, hati-hati dengan bandar dan juga saham gorengan. Biasanya kalau indikasi saya pagi nih jam 9 buka, saya lihat di sini nih, di stok yang lari terus banyak, harganya murah, itu udah siap-siap dibandarin. Itu apalagi di sininya kan ada buy sama sell, brokernya siapa ya? YP misalkan. Oh, ini lagi dibandarin nih. Siap-siap nih, hati-hati. Nah, kalau yang kayak gitu jangan pernah masuk kecuali dengan fundamentalnya hebat. Di sini di stok muncul terus nih. BRI, Telkom, terus ikut masuk aja. Karena dia banyak orang asing yang sedang beli gitu. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita lanjut akan membahas tentang teknik analisis dengan stokastik, MACD, dan moving average. Terima kasih. Bye guys.